Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumananto dari Prodi Manajemen ingin presentasi mata kuliah Ekonomi Syariah dalam rangka ujian tengah semester. Mari kita masuk ke materinya. Konsep konsep uang dalam perspektif Islam. Pengertian uang. Awal mula dikenalkan uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu. Kendalanya adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala ini terjadi saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang yang jasa. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan, namun sistem ini ditinggalkan kendala saat melakukan pertukaran. Di samping itu, efisien dan efektif mulai dikenal oleh masyarakat. Berikut ini beberapa kendala yang sering dialami dalam sistem barter. Satu, sulitan menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan. Dua, sulitnya menentukan nilai barang yang akan ditukarkan ke dalam barang yang diinginkan. Dan tiga, sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Dan keempat, sulitnya menemukan barang atau jasa yang akan dilakukan secara cepat sesuai dengan yang diinginkan. Para ahli memikirkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat-alat tukar yang lebih efisien. Kita dikenal seperti sekarang ini dengan bahkan fungsi yang tidak, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lain yang jauh lebih luas. Atau sebagai alat untuk melakukan uang, memerlukan alat yang dapat digunakan baik-baik maupun jasa dalam suatu hal tertentu. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda, tertentu tidak berlaku di negara lain atau sebaliknya, namun bisa juga mata uang satu negara tertentu berlaku di masa negara, seperti mata uang dolar Amerika untuk memenuhi kebutuhan akan uang pemerintahan negara yang bersangkutan. Melalui bank sentral berhak menciptakan uang, terutama uang tetap stabil. Kemudian jumlah uang lembaga keuangan dengan fungsi lembaga keuangan, yaitu sebagai perantara keuangan di masyarakat. Berikut ini manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang. Satu, uang mempermudah seseorang dalam memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Dua, uang mempermudah dan menentukan nilai atau harga dari barang dan jasa. Ketiga, uang memperlancar proses perdagangan secara luas. Dan keempat, uang dapat digunakan sebagai alat untuk menimbulkan kekayaan. Kriteria uang. Berikut adalah kriteria atau persyaratan agar sesuatu dapat digunakan. Satu, adanya jaminan. Dan yang kedua, diterima oleh umum. Dan yang ketiga, memiliki nilai stabil. Dan yang keempat, mudah disimpan. Dan yang kelima, mudah dibawa. Dan keenam, tidak mudah rusak. Dan tidak mudah rusak, uang sebaiknya tidak mudah rusak, robek, ataupun luntur. Hal tersebut perlu diperhatikan karena frekuensi pemindahan uang dari satu dengan ke tangan lain dan demikian benar. 7, mudah dibagi. Dan ke-8, supply harus elastis. Dan yang ke C, fungsi uang. Satu, alat tukar. Dan kedua, satuan hitung. Dan ketiga, penimbun kekayaan. Dan yang keempat, standar pencicilan uang. Jadi fungsi uang itu ini jadi ada 4. Satu, ada alat tukar untuk sebagai alat tukar. Dan yang kedua, satuan hitung. Dan yang ketiga, bisa menimbun kekayaan. Dan yang keempat, standar pencicilan utang. Terima kasih, saya Yogo Bananto. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.